Pagi itu, pasar tradisional Kediri mulai menggeliat. Cahaya matahari menyusup lembut di antara celah atap seng yang berkarat, menerpa wajah seorang gadis muda yang tengah mengatur botol-botol kecil berisi rempah-rempah kering di atas lapaknya. Gadis itu bernama Lestari. Wajahnya bersih, teduh, dan menyimpan keteguhan yang tak biasa bagi gadis seusianya. Di balik senyum manisnya saat melayani pembeli, tersimpan luka lama yang ia kubur dalam-dalam, luka yang berasal dari masa lalu yang gelap, dari darah dan kehilangan. Lestari bukan gadis biasa. Ia dibesarkan dalam keluarga keturunan petapa sakti dari lereng Gunung Wilis. Ayahnya, Raden Surya Atmaja, adalah pemilik ilmu Brajamusti, ilmu pamungkas yang hanya diwariskan pada penerus pilihan. Namun sejak kecil, Lestari tak pernah menginginkan kekuatan. Ia hanya ingin hidup sederhana, menjual rempah-rempah di pasar, seperti ibunya dulu. Tapi takdir punya caranya sendiri mengundang badai ke hidup orang yang ingin damai. Warga pasar mengenalnya sebagai gadis ramah dan murah senyum. Banyak pria diam-diam menaruh hati padanya, tapi Lestari tetap sendiri. Hatinya tak mudah tersentuh. Ia tak mencari cinta, ia hanya ingin menjalani hidupnya dengan tenang. Tak ada yang tahu, setiap malam ia duduk bersila di belakang rumah, di bawah pohon jati tua, melatih pernapasan dan menenangkan energi dalam tubuhnya yang selalu bergejolak, warisan dari ilmu ayahnya yang belum sepenuhnya ia kuasai. Tapi hari itu, saat langit masih bersih tanpa awan, Lestari merasakan firasat aneh. Ada hawa panas yang merambat di balik angin pagi. Instingnya, yang selama ini ia tekan, mulai berbisik. Ia menatap pasar yang mulai ramai, dan untuk sesaat, matanya menangkap sosok-sosok asing di sudut lorong pasar, laki-laki bertato dengan tatapan liar dan gerak-gerik mencurigakan. Mereka bukan orang sini, dan Lestari tahu, hari-hari tenang di pasar itu akan segera berakhir. Ingatannya melayang ke malam saat ayahnya wafat. Saat itu, tubuh ayahnya dipenuhi luka bakar, namun tangannya masih mencengkram kain tua berisi mantra Brajamusti yang ia wariskan pada Lestari. "Tari, jangan pakai ilmu ini untuk balas dendam," pesan terakhir ayahnya. Tapi bagaimana bila bukan dendam, melainkan untuk membela orang lemah? Dada Lestari bergemuruh, tangan halusnya yang tengah menimbang kunyit kering mulai bergetar. Seorang ibu tua menghampiri lapaknya dengan langkah goyah, membawa kantung beras dan seikat daun salam. "Ndok, tolong timbangkan ketumbar 100 rupiah, ucapnya lemah. Lestari tersenyum, menimbang, dan memberi lebih dari yang diminta. Tapi pikirannya melayang ke gerombolan pria asing tadi. Ia tahu, ketika gelap mulai merayap di siang hari, hanya cahaya dari jiwa yang kuat yang mampu menuntun orang keluar dari bahaya. Ketika ibu itu pergi, Lestari duduk sejenak dan memejamkan mata. Napasnya ia atur, merasakan aliran hawa panas dari dalam tubuhnya. Ilmu Brajamusti yang selama ini ia tahan perlahan mulai bergolak. Ia tahu, sesuatu akan datang. Sesuatu yang akan memaksanya untuk melangkah, bukan lagi sebagai gadis penjual rempah, tapi sebagai penjaga keadilan yang selama ini hanya hidup dalam bayangan. Langit di atas pasar Kediri masih cerah, tapi di dalam hati Lestari, awan mendung sudah menggantung berat. Takdir tengah menggulung diam-diam, dan Lestari akan segera berada di tengah pusaran. Ia hanya berharap, kekuatan yang diwariskan padanya cukup untuk menjaga pasar ini dari kehancuran. Keesokan harinya, pasar Kediri yang biasanya dipenuhi celoteh ramah para pedagang mendadak terasa lebih sunyi. Suara sendok logam yang membentur wajan dari warung pecel seakan menggema terlalu keras. Orang-orang menunduk, tak berani berbicara seperti biasanya. Lestari yang duduk di lapaknya bisa merasakan ketegangan mengambang di udara, seperti jelaga hitam yang belum terlihat tapi terasa di dada. Dan ketegangan itu menemukan bentuknya tak lama kemudian. Sebuah truk tua berkarat berhenti di ujung jalan pasar. Pintu terbuka kasar, dan turunlah 5 pria bertubuh kekar, berjaket kulit, dan penuh tato dari leher sampai jari. Mereka berjalan sembari mengunyah permen karet dan tertawa terbahak-bahak, seakan pasar ini milik mereka. Di belakang mereka menyusul satu sosok lebih mencolok, laki-laki tinggi besar dengan rambut gondrong berwarna merah darah, wajahnya keras seperti batu, dan sorot matanya tajam seperti ujung tombak. Dialah Bagong, preman sadis dari Semarang yang namanya ditakuti di lintas pasar Jawa Tengah. Bagong meludah di lantai pasar, lalu berkata lantang, "Mulai hari ini, pasar ini gue yang jagain. Yang dagang, bayar retribusi. Yang ngelawan, gue ganyang." Suaranya mengguncang pasar seperti gelegar petir. Beberapa pedagang tua langsung merapikan dagangannya, bersiap pergi.
Yang lain hanya bisa pasrah dan menunduk, takut menjadi korban pertama. Lestari menyaksikan semua dari kejauhan. Matanya menajam, dadanya bergemuruh, tapi ia masih duduk diam. Ia tahu belum waktunya. Ilmu Brajamusti bukan ilmu yang digunakan karena emosi sesaat. Tapi hatinya mencatat setiap langkah Bagong, setiap tawa menghina, setiap ancaman yang melukai hati para pedagang kecil yang sudah seperti keluarganya sendiri. Tak butuh waktu lama, komplotan Bagong mulai memalak satu persatu pedagang. Pak Slamet, penjual pisang yang sudah tua, dicekik karena tak bisa membayar. Dagangannya dibanting ke tanah. Lestari mengepal tangan, napasnya mulai tidak teratur. Tapi ia masih bertahan. Ia tahu, satu langkah salah, dan darah bisa tumpah. Tapi diam juga bukan pilihan. Di matanya, bukan hanya keadilan yang diinjak-injak, tapi juga harga diri para wong cilik yang selama ini hidup dari selembar harapan. Ketika Bagong melangkah ke arah warung pecel milik Bu Lastri dan mulai merampas uang hasil jualan, Lestari tak bisa menahan diri. Ia berdiri, menghampiri perlahan. Matanya menatap lurus pada wajah bengis Bagong, dan untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Warga pasar menahan napas. Mereka tahu Lestari, tapi tak pernah membayangkan ia akan berdiri di hadapan preman sekejam itu. "Tinggalkan pasar ini bukan tempatmu," ucap Lestari. Suaranya tenang, tapi penuh tenaga yang tak terlihat. Bagong menoleh, mengerutkan alis, lalu tertawa mengejek. "Hahaha, siapa elo? Anak kemarin sore ngatur-ngatur gue." Ia melangkah mendekat, mencoba menakuti Lestari. Tapi Lestari tak bergerak. Sorot matanya berubah, mata seorang gadis yang siap menantang badai. Dan saat itulah, Brajamusti dalam tubuh Lestari mulai berdenyut. Ia belum akan menggunakannya sekarang. Tapi ia tahu, perang telah dimulai. Bukan hanya antara dirinya dan Bagong, tapi antara kebaikan yang diam selama ini, melawan kejahatan yang tak tahu malu. Kediri tak akan pernah sama lagi, dan Lestari bersumpah dalam hati, ia tak akan membiarkan pasar ini jatuh ke tangan iblis yang bernama Bagong. Bagong berdiri hanya sejengkal dari Lestari, napasnya panas dan bau alkohol menusuk. Tatapan matanya liar, penuh ejekan. Ia menatap gadis itu seperti menatap semut kecil yang mencoba menghalangi jalannya. "Minggir, sebelum muka cantikmu ini gue ubah jadi lukisan berdarah." Hardiknya. Lestari tidak bergeming, hatinya berkecamuk, tapi tubuhnya tenang. Ia tahu, inilah saatnya. Saat seseorang harus berdiri, saat kebaikan tak bisa lagi hanya diam. Warga pasar mulai mengerumuni dari kejauhan, menonton dengan jantung berdebar. Tak ada yang berani mendekat. Lestari, gadis penjual rempah yang dikenal lembut, kini berdiri seperti batu karang di hadapan badai. Dan ketika tangan Bagong terangkat, hendak memukul, saat itulah suara gaib dalam tubuh Lestari bangkit. "Brajamusti, bangkitlah," bisiknya dalam hati, seperti membuka pintu yang selama ini terkunci. Tangan kanan Lestari mulai bersinar merah tembaga, urat-uratnya menegang, dan hawa panas menjalar ke udara. Bagong sempat terkejut, tapi terlalu congkak untuk gentar. Ia tetap melayangkan pukulan, dan saat itu pula Lestari menangkapnya, dengan satu tangan. Dentuman energi terdengar seperti petir di tengah siang. Tanah bergetar pelan. Bagong menjerit, tangannya terasa seperti terbakar, tapi Lestari belum melepaskannya. "Aku sudah memperingatkanmu," ucap Lestari dingin. Matanya bukan lagi milik gadis pasar. Itu adalah mata keturunan petapa gunung, mata yang mewarisi dendam leluhur dan kekuatan api. Tangan Bagong berasap, dan ia terlempar mundur menghantam meja pecel yang langsung ambruk. Warga pasar berteriak, sebagian menutup mulut, tak percaya pada apa yang baru mereka saksikan. Para anak buah Bagong refleks hendak menyerbu, tapi langkah mereka terhenti saat Lestari mengangkat tangannya lagi. Api kecil menari di ujung jarinya, dan udara di sekitarnya terasa lebih panas. Bukan hanya kekuatan fisik, ilmu Brajamusti adalah ajian tingkat tinggi yang mampu membakar dari dalam, menghancurkan niat jahat sebelum berubah menjadi tindakan. Bagong merangkak bangkit, wajahnya merah dan matanya menyala oleh rasa malu. Ia belum pernah dikalahkan, apalagi oleh seorang perempuan. Tapi tubuhnya bergetar, bukan oleh amarah saja, melainkan oleh rasa takut yang pelan-pelan merayap. Lestari menatapnya tanpa belas kasihan. "Kembalilah ke tempat asalmu. Aku tidak akan mengulang peringatan ini." Pasar kembali hening. Debu masih beterbangan. Lestari menurunkan tangannya, api padam, tapi aura panas masih menyelimuti lapaknya.
Warga pasar mulai bergerak perlahan, mendekat, beberapa dengan air mata di mata mereka. Untuk pertama kalinya sejak lama, harapan menyala di sudut-sudut pasar yang hampir mati. Tapi Lestari tahu, ini baru awal. Bagong bukan preman biasa, dan ia pasti akan kembali, dengan dendam yang membara. Bagong duduk diam di sebuah rumah kontrakan tua di pinggiran kota Kediri. Tangan kanannya masih dibalut kain putih gosong, sisa luka dari sentuhan api Brajamusti milik Lestari. Wajahnya muram, matanya merah menahan malu dan dendam. Ia tak pernah dikalahkan dalam hidupnya, apalagi oleh seorang perempuan. Kepalanya tertunduk, namun dalam hatinya api amarah membakar lebih panas dari luka di tangannya. Perempuan sialan itu, dia harus hancur. Geramnya sambil memukul meja hingga retak. Di belakangnya, dua anak buahnya duduk dengan cemas. Mereka tak berani berkata apa-apa. Kekalahan Bagong di pasar Kediri telah membuat reputasi mereka dipertanyakan. Dunia preman tak pernah punya belas kasihan untuk yang jatuh. Dan Bagong tahu, bila ia tidak membalas, namanya akan hilang dari percakapan dunia hitam. Kita pulang ke Semarang malam ini. Aku butuh sesuatu yang lebih kuat, katanya pelan, namun nadanya mengandung kematian. Sementara itu, di pasar Kediri, suasana perlahan kembali normal. Namun para pedagang masih sering melirik ke arah lapak Lestari dengan tatapan harap-harap cemas. Mereka merasa aman, tapi juga tahu badai belum benar-benar berlalu. Lestari tetap berjualan seperti biasa, wajahnya tenang, tapi hatinya waspada. Ia tahu, kekuatan seperti Brajamusti membawa konsekuensi besar. Musuh yang ia hadapi bukan hanya fisik, tapi juga dendam yang bisa menjelma dalam berbagai rupa. Malam harinya, Lestari duduk bersila di kamar bambunya. Di hadapannya, dupa menyala dan asapnya membentuk pusaran tipis ke langit-langit. Ia bermeditasi, memasuki dunia batin, menemui bayangan kakeknya yang dulu mengajarinya ilmu Brajamusti. Kekuatanmu bukan untuk sombong, anakku, suara itu datang lembut. Tapi juga jangan ragu menggunakannya untuk melindungi mereka yang tak mampu. Lestari membuka mata perlahan. Ia tahu, bentrokan berikutnya akan lebih berat. 3 hari kemudian, kabar buruk datang. Warung pecel Bu Lastri dibakar orang tak dikenal tengah malam. Tak ada korban jiwa, tapi api menghanguskan semua. Orang-orang mulai berbisik. Beberapa pedagang takut kembali berjualan. Mereka tahu, ini bukan kebetulan. Bagong sudah kembali, atau setidaknya mengirim pesan bahwa dendamnya belum selesai. Lestari datang pagi-pagi ke sisa puing warung itu. Ia memungut pecahan piring, menggenggamnya, dan berjanji dalam hati, ia tak akan mundur sejengkal pun. Di waktu yang sama, Bagong sudah tiba kembali di Semarang. Ia menemui seseorang yang tak pernah ingin ia dekati, seorang dukun sakti bernama Mbah Sura. Dukun tua itu tinggal di tengah rawa, wajahnya keriput seperti kulit ular dan matanya berwarna kelabu. Aku ingin kekuatan yang bisa membakar perempuan itu hidup-hidup, kata Bagong penuh amarah. Mbah Sura hanya tertawa pelan, lalu mengeluarkan sebuah kendi kecil berisi darah kerbau hitam. Minum ini, dan jiwamu akan menyatu dengan ajian Bayu Wasesa. Tapi kau harus siap, karena setelah itu, kau bukan manusia sepenuhnya lagi. Bagong tak peduli, ia meraih kendi itu dan menenggaknya habis. Tubuhnya menggigil, napasnya berat, dan seketika itu juga matanya memerah, urat-uratnya menonjol. Ia meraung keras, seperti harimau terluka. Di kejauhan, suara petir menggelegar, meski langit tak berawan. Dunia gelap baru saja membuka pintunya untuk menyambut iblis yang haus darah. Kediri tak akan pernah tahu, bahwa kini mereka tak hanya menghadapi preman, tapi juga bayangan hitam yang haus balas dendam. Langit Kediri tampak mendung, meski belum musim hujan. Sejak pagi, angin berembus ganjil, seolah membawa bisikan yang membuat bulu kuduk berdiri. Lestari berdiri di depan lapaknya, menatap langit dengan firasat berat. Ia merasakan perubahan dalam energi alam sekitar. Hawa dingin yang tidak biasa menyelinap ke dalam kulit, dan burung-burung enggan berkicau. Sesuatu sedang mendekat, sesuatu yang gelap. Sementara itu, di jalan masuk pasar, para pedagang mulai gelisah melihat kehadiran sosok asing berpakaian hitam pekat, berjalan perlahan seperti bayangan. Ia mengenakan jaket kulit panjang, wajahnya tertutup masker kain batik, dan matanya memancarkan kilatan merah samar. Orang-orang mundur memberi jalan, karena mereka tahu, itu bukan manusia biasa. Itu Bagong, bisik seseorang dengan nada ngeri. Tapi ada yang berbeda. Bagong yang dulu kasar dan beringas,
kini membawa aura kematian. Bagong tak berbicara, ia hanya melangkah mantap, tubuhnya seperti dilindungi oleh angin yang berputar pelan. Ujung kakinya tak menyentuh tanah, dan setiap jejaknya membuat tanah retak halus. Lestari menoleh, menatap ke arah suara riuh dan mendapati Bagong berdiri di ujung barisan pedagang. Mereka saling tatap, dua kutub kekuatan yang berbeda, satu mewarisi ajian terang, satu lagi tenggelam dalam ilmu hitam. Pertarungan yang dulu belum selesai, kini akan ditentukan. Lestari melangkah maju, wajahnya tenang. "Kau kembali," ucapnya pelan. Bagong mengangguk, suaranya berat dan parau. "Aku bukan lagi yang dulu. Kau telah membuka pintu api, Lestari. Dan sekarang, aku membawa badai." Tiba-tiba, tangannya mengangkat, dan pusaran angin hitam keluar dari tubuhnya, menerbangkan debu, papan, dan gerobak. Warga pasar berlarian ketakutan, berteriak, sembari mengunci pintu-pintu toko mereka. Pasar berubah jadi medan perang. Lestari segera bersila di tengah pasar, menutup mata dan menarik napas dalam. Ia memanggil kekuatan Brajamusti, dan dari tubuhnya, cahaya merah menyala terang, membentuk perisai yang menahan serangan angin hitam Bagong. Tubuhnya melayang perlahan, rambutnya terurai ditiup angin energi. Dua kekuatan itu bertabrakan, api merah melawan badai. Kelam, getarannya terasa hingga ke dasar tanah. Spanduk pasar sobek, genteng beterbangan. Namun kekuatan Bagong yang baru bukan sembarangan. Ia menerobos perisai Lestari dengan satu pukulan penuh dendam. Lestari terpental beberapa meter, menghantam gerobak sayur, namun segera bangkit. Darah mengalir di pelipisnya, tapi matanya tak gentar. "Kau bukan manusia lagi, Bagong. Tapi aku juga bukan sekadar gadis pasar," ucapnya lirih. Ia mengepalkan tangan, dan dari tanah, akar-akar api muncul melingkari tubuhnya. Bagong tertawa, tawa serak yang lebih mirip raungan binatang. "Kita lihat, Lestari, siapa yang lebih kuat, api warisan leluhurmu, atau kekuatan kegelapan dari jantung Semarang." Dan sekali lagi, mereka saling menerjang. Di langit, awan bergulung, petir menyambar tanpa hujan. Pasar Kediri menjadi medan pertempuran dua ajian sakti yang tak pernah ditulis dalam buku manapun. Dan di kejauhan, dari balik jendela rumah-rumah pasar, orang-orang menyaksikan dengan gemetar. Mereka tahu, ini bukan hanya soal dua orang bertarung. Ini soal terang melawan gelap. Soal siapa yang berhak menjaga kedamaian pasar mereka. Dan mereka berdoa dalam hati, semoga terang tidak padam. Langit Kediri mendadak memerah. Kabut hitam yang dibawa Bagong dari Semarang mulai menelan sinar matahari. Pasar yang biasanya riuh oleh suara tawa dan transaksi, kini sunyi bagai tanah mati. Di tengah lapang pasar, Lestari berdiri tegak meski darah menetes dari keningnya. Napasnya terengah, tubuhnya luka, tapi nyala Brajamusti masih berkobar di sekujur tubuhnya. Ia tahu, tak ada jalan mundur. Ini bukan sekadar pertarungan kekuatan, tapi pertarungan nasib, rakyat kecil melawan tirani yang berlumur ilmu hitam. Bagong tertawa keras, suaranya menggema seperti ribuan suara dari dunia lain. "Brajamusti tak akan cukup, perempuan. Ilmu Bayu Wasesa sudah menyatu dalam nadiku. Lihat, langit pun bersaksi." Ia mengangkat tangan, dan petir hitam menyambar dari langit, menghantam tanah hingga membelahnya. Gemuruhnya membuat jendela-jendela pecah, dan anak-anak bersembunyi di bawah meja, menangis. Tak ada manusia biasa yang mampu menandingi kekuatan itu, kecuali Lestari. Dengan gemetar, Lestari membuka kain merah di pinggangnya, kain peninggalan sang kakek, sang empu ajian Brajamusti. "Aku bukan hanya pewaris ilmu ini," ucapnya lirih, "aku adalah tembok terakhir antara rakyat dan kehancuran." Ia mengepalkan tangan, lalu berteriak lantang, membacakan mantra kuno yang hanya diketahui garis keturunan terpilih. Dari tubuhnya, muncul cahaya merah darah, menyatu dengan tanah, lalu naik ke langit. Petir merah menyambar balik, menghantam tubuh Bagong, membuat pria itu terdorong ke belakang. Tapi Bagong belum kalah. Ia mengayunkan tangannya dan membuka gulungan asap hitam yang menyelimuti tubuhnya. Dari mulutnya, ia menyemburkan kabut belerang, racun dari ilmu hitam yang bahkan bisa melumpuhkan kerbau dalam sekejap. Lestari mundur sambil membentuk lingkar pelindung dari api. Racun itu menghantam perisainya, membuat api di sekelilingnya bergetar, hampir padam. Wajah Lestari mulai pucat, ilmu lawannya terlalu kotor, terlalu jahat. Tiba-tiba, suara gendang terdengar dari kejauhan. Irama lambat dan berat, diiringi suara doa dari para tetua pasar.
Ternyata para sesepuh yang dulu pernah dilindungi almarhum kakek Lestari berkumpul di pojok pasar, membacakan doa-doa pelindung. Energi dari mantra-mantra itu mengalir ke tubuh Lestari, memperkuat nyala Brajamusti. Api di tubuhnya kini lebih jernih, bukan hanya merah, tapi bersinar kemasan. Wajahnya bersih dari rasa takut. "Aku tak sendiri, Bagong," serunya. "Ilmu ini bukan sekadar warisan, tapi amanah dari semua yang tertindas. Kau bisa menghancurkan lapak, tapi tidak bisa membunuh harapan." Dengan satu hentakan kaki, tanah di bawah Lestari memancar. Sinar api, lalu berubah menjadi naga merah menyala yang melesat ke arah Bagong. Tubuh preman itu terhempas ke udara, lalu terjatuh keras ke atas gerobak kosong, menghancurkannya. Bagong masih mencoba bangkit, tapi tubuhnya sudah mulai menghitam. Ilmu hitam yang ditelannya mulai melahap dirinya dari dalam. Ia meraung, bukan karena sakit, tapi karena tak terima dikalahkan oleh seorang perempuan dari pasar. "Aku akan kembali, kau belum menang," teriaknya sebelum tubuhnya lenyap menjadi debu hitam, tersapu angin. Lestari jatuh berlutut, napasnya tersengal. Tapi matanya menatap ke langit yang mulai cerah kembali. Burung-burung kembali berkicau, dan perlahan, suara pedagang kembali memenuhi pasar. Hari itu, bukan hanya Lestari yang menang, tapi seluruh Kediri. Dan langit yang tadi merah, kini kembali biru. Matahari kembali menyinari pasar Kediri, namun sinarnya terasa hangat dan menyedihkan. Setelah pertarungan dahsyat itu, pasar seperti baru bangkit dari mimpi buruk. Lestari masih duduk di atas puing-puing gerobak, tubuhnya lelah, napasnya berat, dan wajahnya penuh luka. Para pedagang mulai keluar dari persembunyian mereka, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Seorang ibu memeluk anaknya erat, lalu menunduk kepada Lestari dengan hormat yang dalam. "Kau telah menyelamatkan kami," ucapnya lirih. Namun di balik kemenangan itu, hati Lestari hampa. Kemenangan atas Bagong tidak membuatnya merasa lega. Ada kehampaan yang tak bisa dijelaskan. Ia memandangi tangannya yang masih hangat oleh sisa-sisa Brajamusti. Api itu adalah kekuatan, tapi juga beban. Ia tidak tahu berapa lama lagi ia bisa menanggungnya. Kemenangan ini menyisakan luka batin yang lebih dalam dari luka fisik. Ia telah menghabisi seseorang yang dulu pernah menjadi bagian dari kampung ini. Bagong dulunya manusia, sama seperti yang lain. Beberapa tetua mendekat, membawa kain putih untuk membalut lukanya. Salah satu dari mereka, seorang kakek tua bermata tajam, berlutut di hadapannya. "Brajamusti bukan hanya ajian kekuatan, Lestari, tapi juga ajian penebus dosa dunia. Setiap kau menggunakannya, kau menanggung beban mereka yang kau selamatkan," katanya. Lestari hanya mengangguk pelan, matanya menatap ke kejauhan, ke arah bukit tempat kakeknya dulu mengajarinya mengendalikan api. Ia rindu suara kakeknya, rindu petuahnya, tapi kini, semua bergantung pada dirinya. Di tengah pasar, para pedagang mulai bekerja memperbaiki lapak masing-masing. Namun suasana tetap muram, kehancuran yang ditinggalkan Bagong terlalu dalam. Tak hanya gerobak dan barang dagangan yang hancur, tapi juga rasa aman. Beberapa anak-anak masih menangis, takut melihat api atau mendengar suara keras. Dan meskipun Bagong telah kalah, bayangannya masih menempel di dinding pasar. Trauma itu tidak mudah disapu angin. Sore harinya, Lestari berdiri di bawah pohon beringin tua di pojok pasar. Ia membakar seikat kemenyan, berdoa dengan bahasa kuno yang diajarkan kakeknya. Ia tahu, ilmu Brajamusti tidak boleh digunakan sembarangan. Tapi hari itu ia telah menumpahkan seluruh kekuatannya. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah api itu akan kembali padam atau justru akan membakar dirinya perlahan. Karena semakin besar kekuatan, semakin besar pula kutukannya. Seorang pemuda mendekat, wajahnya asing, namun sorot matanya teduh. Ia memperkenalkan diri sebagai Bagas, perantau dari Blitar yang mendengar kabar tentang Lestari. "Aku datang bukan untuk menjadi beban," katanya, "tapi untuk belajar menjaga pasar ini, seperti yang kau lakukan." Lestari hanya menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. Mungkin, akhirnya ada harapan lain yang mulai tumbuh. Malam itu, langit Kediri bertabur bintang. Tapi di hati Lestari, pertempuran belum sepenuhnya usai. Karena ia tahu, kejahatan tidak selalu datang dari ilmu hitam. Kadang, ia datang dalam bentuk kekuasaan, keserakahan, dan pengkhianatan. Dan sebagai pemilik Brajamusti, ia harus terus siap, meski jiwanya mulai lelah. Karena menjadi penjaga bukan pilihan, tapi takdir.
Beberapa hari berlalu sejak pertarungan maut itu. Luka-luka di tubuh Lestari mulai mengering, tetapi luka di hatinya justru semakin dalam. Setiap malam, ia bermimpi tentang kakeknya, Sang Empu Brajamusti, yang duduk di bawah pohon randu, menatapnya dalam diam. Dalam mimpi itu, kakeknya tak pernah berbicara, hanya tersenyum pahit sambil menatap api yang membakar sekeliling. Lestari selalu terbangun dengan napas tersengal, merasa seolah-olah ada sesuatu yang belum ia pahami dari ajian yang ia warisi. Di pasar, suasana mulai pulih. Namun bisik-bisik mulai terdengar, tak semua memuja Lestari. Beberapa pedagang mulai takut padanya. Mereka berbisik bahwa Lestari bisa menghanguskan siapa saja jika marah. Dia bukan gadis biasa, kata seorang penjual kelontong, dia perempuan berapi yang bisa membakar seluruh pasar kalau dia mau. Kata-kata itu menusuk hati Lestari. Ia tak pernah meminta kekuatan ini. Ia hanya ingin menjaga, bukan ditakuti. Bagas, pemuda dari Blitar, menjadi satu-satunya yang tetap di sisinya. Setiap pagi ia membantu para pedagang membangun kembali lapak, dan setiap malam ia duduk bersama Lestari di bawah pohon beringin, mendengarkan kisah masa lalunya. "Apa kau tak pernah berpikir untuk meninggalkan semua ini?" tanya Lestari suatu malam. Bagas hanya menjawab, "Kalau semua orang pergi saat keadaan sulit, siapa yang akan bertahan untuk memperbaikinya?" Suatu malam, seorang perempuan tua datang ke pasar. Wajahnya dipenuhi keriput, namun sorot matanya tajam dan dalam. Ia mengaku sebagai saudara seperguruan kakek Lestari. Namanya Nyai Laras, pemilik ilmu, Purnama Bisu, yang pernah berjasa dalam perang melawan bajingan-bajingan dari utara. Ia memperingatkan bahwa kemunculan Bagong hanyalah awal dari kebangkitan sebuah kekuatan lama, sebuah aliran sesat dari Semarang yang dulu ditumpas oleh para pemilik ilmu kuno. Lestari terdiam. Ia merasa tubuhnya kembali dingin, meski di dalamnya mengalir api. Ia baru menyadari bahwa ajian Brajamusti bukan sekadar alat perlindungan, melainkan bagian dari sejarah panjang perang spiritual di tanah Jawa. Nyai Laras memintanya bersiap, karena akan ada sosok yang jauh lebih berbahaya dari Bagong, yang kekuatannya tidak hanya menghancurkan pasar, tapi bisa mengubah tanah menjadi neraka. "Sudah saatnya kau mencari kitab api tua," ujar Nyai Laras, lirih. "Kitab itu menyimpan ajian lanjutan dari Brajamusti yang belum pernah diajarkan kakekmu. Karena ajian itu, terlalu membakar jiwa." Lestari menelan ludah. Ia belum pernah mendengar soal kitab itu. Tapi dalam mimpinya, api yang membakar tanah selalu menunjukkan simbol aneh, tulisan-tulisan kuno yang tak pernah ia mengerti. Mungkin itu pertanda. Di ujung malam, Lestari berdiri menatap bintang. Matanya basah. Ia tak ingin jalan hidupnya berubah menjadi medan perang. Tapi ia tahu, ketika warisan sudah diturunkan, takdir pun tak bisa dihindari. Dan kali ini, ia harus melangkah lebih jauh, meninggalkan pasar, menyusuri jejak kakeknya, dan mencari kitab yang mungkin bisa menyelamatkan atau justru membinasakannya. Subuh itu, Lestari meninggalkan pasar Kediri dengan langkah berat. Di pundaknya, ia membawa selembar kain peninggalan kakeknya, dan di dadanya menyala keyakinan yang rapuh. Nyai Laras memberikan petunjuk bahwa kitab api tua tersembunyi di sebuah petilasan kuno di lereng Gunung Wilis, tempat para empu leluhur pernah bersemedi. Ditemani Bagas, ia menembus kabut pagi, menyusuri jalan setapak yang sepi, hanya ditemani desir angin dan suara dedaunan bergetar seperti bisikan roh masa silam. Perjalanan menuju petilasan bukan sekadar mendaki bukit, melainkan perjalanan ke dalam jiwanya sendiri. Setiap langkah seolah membongkar kenangan, suara kakek yang memanggilnya, suara ibunya yang dulu melarangnya berlatih ilmu, dan jeritan Bagong saat terbakar oleh api Brajamusti. Di dalam dirinya, ada suara yang berkata, "Kau bukan penyelamat. Kau kutukan." Tapi ia terus berjalan, menepis rasa takut dengan keteguhan yang tersisa. Mereka tiba di sebuah gua tua yang dijaga oleh gerbang batu bertuliskan huruf Jawa kuno. Nyai Laras telah mengajarkan mantra pembuka, dan saat Lestari mengucapkannya, pintu batu itu retak dan terbuka perlahan, mengeluarkan hawa panas yang menyengat. Di dalam, mereka disambut oleh lukisan dinding, potret para empu pendahulu. Salah satu di antaranya membuat Lestari terdiam. Wajah itu mirip sekali dengan kakeknya, namun jauh lebih muda. Ia sadar, kekuatan ini sudah diwariskan sejak generasi terdahulu. Di tengah ruangan gelap, mereka menemukan kitab api tua, terbungkus kain merah yang hampir hangus. Saat Lestari menyentuhnya, api kecil menyala di sekeliling ruangan, seolah menyambut pewaris sejati.
Namun begitu ia membuka halaman pertama, tubuhnya gemetar. Isinya bukan hanya mantra, tetapi peringatan. Ilmu lanjutan Brajamusti tak sekadar memperbesar kekuatan, tapi menyatu dengan roh leluhur dan mengorbankan sebagian jiwa pemiliknya. Bagas mencoba menahan Lestari agar tak melanjutkan membaca, tapi ia tahu bahwa ini bukan soal pilihan. Musuh yang disebut Nyai Laras, pimpinan aliran sesat dari Semarang bernama Ranggadipa, sedang mengumpulkan ilmu hitam warisan masa silam. Jika Lestari tidak bersiap, pasar Kediri bukan satu-satunya yang akan hancur. Ranggadipa mengincar semua pemilik ilmu warisan lama, untuk diserap, dihancurkan, lalu ditundukkan. Lestari duduk bersila, membuka kitab itu hingga halaman terakhir. Tiba-tiba tubuhnya tersentak, matanya memutih, dan dari tubuhnya keluar cahaya api biru yang belum pernah muncul sebelumnya. Suaranya bergema di seluruh gua, seperti suara dua orang sekaligus, dirinya dan kakeknya. Kitab itu tak hanya mengajarkan kekuatan, tapi membuka kembali hubungan batin dengan roh Sang Empu. Lestari kini tak lagi sendiri. Ketika ia sadar kembali, peluh membasahi wajahnya. Namun di dalam matanya, tak ada lagi keraguan. "Aku siap," katanya lirih, "jika Ranggadipa ingin membakar dunia, maka aku adalah air panas dari gunung tertinggi yang akan memadamkannya." Bagas hanya mengangguk. Mereka tahu, pertempuran terakhir akan segera datang. Tapi kali ini, Lestari tak hanya membawa api. Ia membawa seluruh kekuatan leluhur di dalam jiwanya. Dan di kejauhan, di balik bayang-bayang Semarang yang muram, Ranggadipa membuka matanya. Ia merasakan gelombang kekuatan bangkit dari Gunung Wilis. Ia tersenyum, dingin dan penuh dendam. "Akhirnya, pewaris Brajamusti telah siap. Saatnya aku menghabisi darah terakhir dari garis empu." Malam itu, langit di pasar Kediri berubah menjadi kelam pekat. Angin bertiup kencang, membawa aroma tanah basah dan api yang belum padam. Lestari berdiri di tengah keramaian yang mulai sepi, napasnya berat namun matanya menyala dengan keyakinan baja. Ranggadipa, sosok yang selama ini mengintai dari Semarang, akhirnya muncul dengan aura gelap yang memekakkan jiwa. Wajahnya dingin, penuh kebencian, dan tubuhnya dilingkupi bayangan hitam yang berkilat seperti api neraka. Pertarungan pun dimulai. Ranggadipa melontarkan gelombang energi hitam yang menyapu habis apa saja di hadapannya. Namun Lestari tak gentar. Dengan kitab api tua di tangan, ia mengeluarkan Brajamusti dalam bentuk puncak kekuatan baru, api biru yang membakar tanpa menghanguskan, api yang memurnikan dan melindungi. Pasar Kediri yang sempat luluh lantak ini menjadi medan perang magis antara cahaya dan kegelapan, antara harapan dan kehancuran. Keduanya bertarung sengit, saling serang. Dengan mantra dan jurus yang menakjubkan. Setiap benturan memancarkan gelombang energi hingga membuat tanah bergetar dan udara berdesir. Wajah Lestari penuh perjuangan, namun tatapannya tak pernah lepas dari tujuan, melindungi pasar dan orang-orang yang dicintainya. Ranggadipa tertawa sinis, yakin kekuatannya yang gelap bisa menaklukkan api Brajamusti dan menghapus garis empu yang selama ini jadi ancamannya. Namun di saat genting itu, Lestari mengingat kembali ajaran kakeknya. Ilmu bukan hanya tentang kekuatan, tapi juga tentang pengorbanan dan kasih sayang. Dengan napas dalam, ia memusatkan energi di hatinya, menggabungkan api biru dengan semangat para leluhur yang ada dalam darahnya. Ia memanggil roh kakeknya yang selama ini membimbingnya dalam diam. Cahaya dari kitab api tua menyinari sekeliling, membentuk perisai tak terlihat yang melindungi para pedagang dan penduduk pasar. Dengan satu teriakan penuh amarah dan harapan, Lestari melancarkan serangan terakhir yang membakar kegelapan Ranggadipa. Api biru berubah menjadi semburan dahsyat yang membakar hingga ke akar. Ranggadipa menjerit dalam kesakitan, bayangannya menghilang perlahan seperti debu diterbangkan angin. Pasar Kediri kembali sunyi, hanya terdengar suara napas berat Lestari yang berusaha menahan letih. Setelah pertempuran itu, Lestari jatuh terduduk, tubuhnya lemah namun hatinya lega. Ia menatap langit yang mulai cerah, dan seolah mendapat jawaban atas semua pergumulannya. Ia bukan hanya penjaga api, tapi juga penerus warisan yang harus dijaga dengan hati. Pasar Kediri kini aman, tapi ia tahu perjuangan belum usai. Ada banyak api yang harus dijaga dan dilindungi dari kegelapan yang selalu mengintai. Bagas berdiri di sampingnya, mengulurkan tangan untuk membantu. "Kau telah melakukan yang terbaik, Lestari," katanya lembut. Dengan senyum lelah, Lestari menggenggam tangan Bagas. "Ini baru permulaan. Api ini akan terus menyala selama kita percaya dan menjaga." Di bawah sinar mentari pagi,
mereka berdiri bersama, siap menapaki jalan panjang sebagai penjaga warisan Brajamusti, api yang tak pernah padam.